Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang materi relasi dan fungsi, yaitu materi untuk kelas 8 semester 1. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, baik kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama yaitu mendefinisikan fungsi, dan yang kedua menunjukkan suatu fungsi dengan himpunan pasangan berurutan, diagram panah, rumus fungsi, tabel, dan grafik. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti kegiatan tanya jawab dan penugasan, siswa diharapkan mampu mendefinisikan fungsi, lalu menunjukkan suatu fungsi dengan himpunan pasangan berurutan, diagram panah, rumus fungsi, tabel, dan grafik. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, apa itu fungsi? Apakah kalian tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan fungsi? Fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada suatu himpunan asal kepada tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Contohnya, diketahui himpunan A yaitu beranggotakan A1, A2, A3, dan A4. Lalu himpunan B anggotanya B1, B2, B3, dan B4. Kemudian ini direlasikan A1 dengan B1, A2 dengan B2, A3 dengan B4, dan A4 dengan B1. Apakah ini merupakan fungsi? Ya, jawabannya ini merupakan fungsi. Karena apa? Setiap anggota pada himpunan A memiliki tepat satu pasangan pada himpunan B. Di sini, anggota B memiliki dua pasang di A dan ada yang tidak memiliki pasangan. Itu tidak masalah. Yang terpenting adalah setiap anggota himpunan A itu memiliki tepat satu pasangan. Untuk lebih memahamkan lagi, kita ke contoh selanjutnya. Himpunannya sama, kemudian direlasikan A2 dengan B2, A3 dengan B3, A3 lagi dengan B4, dan A4 dengan B1. Apakah ini merupakan fungsi? Ya, jawabannya bukan fungsi. Kenapa? Karena ada A1 di mana A1 adalah anggota himpunan A, dia tidak memiliki pasangan di himpunan B. Dan ada A3 yaitu anggota himpunan A yang memiliki dua pasangan di himpunan B. Sedangkan syarat dari fungsi tadi, setiap anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan di himpunan B. Jadi contoh yang kedua ini bukan merupakan fungsi. Selanjutnya kita ke materi domain, kodomain, dan range. Fungsi adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota domain atau daerah asal, memasangkan tepat satu anggota dengan anggota kodomain atau daerah kawan. Ini adalah contoh himpunan seperti sebelumnya. Lalu, himpunan A ini disebut domain atau daerah asal, yaitu anggota himpunan A adalah A1, A2, A3, dan A4. Dan himpunan B ini disebut kodomain atau daerah kawan, yaitu anggota himpunan B yang beranggotakan B1, B2, B3, dan B4. Sedangkan range atau daerah hasil adalah anggota B yang memiliki pasangan di himpunan A, di anggota A gitu. Jadi, range atau daerah hasilnya yaitu B1, B2, dan B4. Kenapa B3 tidak ditulis? Karena B3 tidak memiliki pasangan di A. Kemudian kita masuk ke materi cara penyajian fungsi. Yang pertama yaitu dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Diketahui fungsi F dari P sama dengan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5
ke himpunan Hi yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Setengah kali dari, di mana setiap anggota himpunan P harus memiliki tepat satu pasangan. Jadi yang di depan ini sebagai anggota himpunan P dan yang di belakang sebagai anggota himpunan Hi. Yang di depan harus ada 1, 2, 3, 4, dan 5 sesuai dengan anggota pada himpunan P. Kemudian relasinya adalah setengah kali dari. Jadi 1 itu setengah kali dari 2. 2 itu setengah kali dari 4. 3 setengah kali dari 6. 4 setengah kali dari 8. Dan 5 setengah kali dari 10. Cara penyajian fungsi yang kedua yaitu dengan diagram panah. Diketahui, ini soalnya sama, diketahui fungsi F dari himpunan P yang beranggotakan 1 sampai dengan 5 ke himpunan Hi yang beranggotakan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan diagram panah sebagai berikut. Nah, ini kita tulis dulu himpunan pasangan berurutannya seperti pada slide sebelumnya. Hal ini memudahkan kita untuk menggambar diagram panahnya. Yang pertama kita gambar dulu himpunan P-nya yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian anggota himpunan Hi yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Sesuai dengan jawaban di himpunan pasangan berurutan, 1 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 4, 3 berpasangan dengan 6, 4 berpasangan dengan 8, dan 5 berpasangan dengan 10. Cara penyajian fungsi yang ketiga yaitu dengan persamaan fungsi. Diketahui fungsi F dari himpunan P yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan Hi yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan rumus fungsi sebagai berikut. Perhatikan himpunan pasangan berurutan, yaitu 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10, sehingga diperoleh 1 dan 2. Maka 1,2 dikali 1. Lalu 2,4 itu adalah 2,2 dikali 2, di mana 2 dikali 2 menghasilkan 4. Kemudian 3,6 yaitu 3,2 kali 3. 4,8 itu sama dengan 4,2 kali 4. Dan 5,10 itu sama dengan 5,2 kali 5. Kalau anggota P itu sebagai X dan anggota Hi itu sebagai Y, maka X sama dengan setengah Y. Di sini kan 1 sama dengan 2 kali 1. Jadi 1 ini setengahnya 2. 2,2 kali 2, jadi 2 itu setengahnya 4. Dari X sama dengan setengah Y, sehingga diperoleh Y sama dengan 2X. Ini kedua ruasnya dikali 2. Jadi 2X sama dengan 2 dikali setengah Y, menghasilkan Y sama dengan 2X. Atau ditulis Fx sama dengan 2X untuk setiap X elemen himpunan P. Cara penyajian fungsi yang selanjutnya adalah dengan tabel. Diketahui fungsi F dari himpunan P yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5 ke himpunan Hi yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan tabel sebagai berikut. Jadi yang atas itu ada baris atas itu adalah X dan baris bawah adalah Fx. Di mana baris atas ini adalah himpunan P. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan Fx-nya itu adalah
anggota A yang merupakan pasangan Fx ini adalah pasangan dari himpunan P, di mana 1 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 4, 3 berpasangan dengan 6, 4 berpasangan dengan 8, dan 5 berpasangan dengan 10. Cara penyajian fungsi yang terakhir adalah dengan menggunakan grafik. Soalnya sama, relasi ini dapat dinyatakan dengan grafik sebagai berikut. Nah, jadi kita gambar dulu sumbu koordinatnya. Di sini ada X dan ada sumbu Y. Kemudian tadi 1 berpasangan dengan 2, maka kita gambar 1 sebagai X dan 2 sebagai Y. Kemudian 2 dengan 4. Di sini 2, di sini 4. Dan seterusnya, lalu kita tarik garis lurus. Kita masuk ke contoh fungsi. Di antara relasi-relasi berikut, manakah yang merupakan fungsi? Diketahui untuk soal yang pertama, yaitu himpunan A dan himpunan B dengan relasi seperti ini. Kemudian soal yang B itu ada himpunan pasangan berurutan, yaitu P berpasangan dengan 1, Hi, 2, dan R, 3. Dan yang C, P, 1, P, 2, dan R, 3. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, untuk himpunan A-nya yang beranggotakan A1, A2, A3, dan A4. Kemudian himpunan B-nya B1, B2, B3, dan B4 dengan relasi A1 ke B4, A2 ke B2, A3 ke B1, dan B3. Apakah ini merupakan fungsi? Jawabannya adalah bukan fungsi. Karena apa? Karena ada A3 yang memiliki 2 pasangan di himpunan B dan ada A4 yang tidak memiliki pasangan di himpunan B. Tadi kan syarat dari fungsi adalah setiap anggota himpunan A memiliki tepat 1 pasangan di himpunan B. Untuk soal yang kedua, ada himpunan yaitu P, 1, Hi, 2, dan R, 3. Apakah ini merupakan fungsi? Jawabannya adalah ya, dia merupakan fungsi. Karena di sini untuk himpunan yang pertama yaitu P, Hi, R, mereka memiliki tepat 1 pasangan, yaitu P dengan 1, Hi dengan 2, dan R dengan 3. Untuk yang terakhir, himpunan P, 1, P, 2, dan R, 3, apakah ini merupakan suatu fungsi? Jawabannya bukan fungsi, karena ada P yang memiliki 2 pasangan, yaitu P berpasangan dengan 1 dan P berpasangan dengan 2. Untuk contoh fungsi yang selanjutnya, diketahui himpunan K yang beranggotakan P, Hi dan himpunan L yang beranggotakan 2, 3, 4. Buatlah semua pasangan berurutan dari himpunan K ke himpunan L yang membentuk fungsi. Lalu tentukanlah banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan K ke himpunan L. Penyelesaiannya, himpunan pasangan berurutan yang dimaksud adalah anggota himpunan K tadi ada P dan Hi. P bisa dipasangkan dengan 2, Hi bisa dipasangkan dengan 2, karena mereka akan dipasangkan tempat 1 anggota di L, di himpunan L. Kemudian untuk fungsi yang kedua, P dipasangkan dengan 2, lalu Hi dipasangkan dengan 3. Untuk yang ketiga, P dipasangkan dengan 2, Hi dipasangkan dengan 4. Yang keempat, P dipasangkan dengan 3, dan Hi dipasangkan dengan 2. Selanjutnya, P dipasangkan dengan 3, dan Hi dipasangkan dengan 3. Lalu P dipasangkan dengan 3, Hi dipasangkan dengan 4. Kemudian P dipasangkan dengan 4, Hi dipasangkan dengan 2. Lalu P dipasangkan dengan 4 dan Hi dipasangkan dengan 3. Dan yang terakhir P dipasangkan dengan 4, Hi dipasangkan dengan 4. Soal yang kedua, tentukanlah banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan K ke himpunan L. Caranya,
Tadi kan diketahui NK yaitu banyaknya anggota himpunan K itu sama dengan 2, dan NL atau banyaknya anggota himpunan L itu ada 3. Maka banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan K ke himpunan L adalah NL pangkat NK. Jadi dibalik, bukan NK pangkat NL, tapi NL pangkat NK. Sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. Jadi fungsi yang mungkin adalah sebanyak 9. Sesuai dengan yang ada di jawaban himpunan pasangan berurutan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekian video pembelajaran kali ini. Tetap semangat dalam belajar dan jangan pantang menyerah, karena sebaik-baiknya usaha adalah mereka yang tidak pernah pantang menyerah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.